banyak terima kasih buat atas kehadirannya akan melayani kita dan Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita tundukkan kepala kita. Kita satukan hati kita datang pada Tuhan. Kembali kami bersyukur buat anugerah dan kasih Tuhan yang begitu luar biasa atas kehidupan kami ya Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini itu semua karena anugerah cinta kasih Tuhan buat setiap kami ya Tuhan. Karena kami mengerti karena begitu besar kasih Allah kami sehingga Engkau mengorbankan anakmu Yesus Kristus sebagai ganti buat setiap kami ya Tuhan. Setiap kami yang binasa, sehingga ketika kami percaya kepada Tuhan, kami beroleh hidup yang kekal ya Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu yang sepanjang hari ini Kau berikan buat setiap kami ya Tuhan. Hari demi hari kasih-Mu selalu baru buat setiap kami ya Tuhan. Sebelum kami masuk dalam pujian penyembahan kami ya Tuhan, jikalau Tuhan dapat kesalahan dosa dalam setiap kehidupan kami, perilaku kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kami mohon ampun, suci dan kuduskan, lahirkan setiap kami, agar ketika kami menyembah Tuhan, ketika kami memuji Tuhan, ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan yang kami rasakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami. Kami bukan kepada kami hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita angkat dalam penyembahan kita. Ku bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku bawa anugerah-Mu yang ada, biarlah hidupku selalu menyenangkan
Karena kami tahu ketika Engkau naik ke surga, ketika Engkau bangkit, Engkau menyediakan Roh Kudus buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Katakan senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Katakanlah roh kami ya Tuhan. di bawah kolong langit ini tiada nama lain yang oleh karenanya manusia dapat diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Karena Dialah Allah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Anggur barunya membuat kita bersukacita. Amin. Berikan sekali kemuliaan buat Tuhan. Haleluya.
dengan Bapak Ibu Saudara. Sungguh luar biasa kita sudah berkenan, amin. Kita percaya bahwa Yesus disenangkan melalui pujian dan nyembahan kita. Kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita satukan hati kita. Kami bersyukur kami dapat memuji dan menyembah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan yang besar. Kami percaya ketika kami memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan disukakan lewat pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Kini tiba saatnya kami rindu Dia mendengarkan suara Tuhan yang ingin Kau sampaikan lewat setiap kami ya Tuhan. Hamba-Mu Ibu Maria Stefani ya Tuhan, yang akan membawakan kebenaran firman-Mu. Biar apa yang keluar dari mulut bibir dan lidah hamba-Mu itu menyatakan kuasa, itu menyatakan kebenaran yang Kau berikan buat setiap kami ya Tuhan. Sehingga kebenaran itu memerdekakan setiap hidup kami, sungguh memberkati hidup kami ya Tuhan. Sehingga ketika kebenaran itu hadir dalam hidup kami, kami tidak sama seperti kami. Kami datang dengan penuh pergumulan. Ketika kami keluar dari tempat ini ya Tuhan, pergumulan itu sudah dijawab oleh Tuhan. Ketika kami datang dengan sakit penyakit, ketika kami keluar dari tempat ini, sakit penyakit kami disembuhkan dalam nama Yesus. Ketika kami dalam keadaan berkorban berat ya Tuhan, kami percaya Engkau yang akan memberikan kelebihan. Kami yang putus pengharapan, kami percaya ada kebenaran firman-Mu yang akan terus menuntun setiap kami, sehingga memberikan pengharapan yang pasti di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami mau cari wajah-Mu ya Tuhan. Kami mau mencari wajah-Mu ya Tuhan. Kalau kami temukan kasih-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kita akan lakukan penyembahan kita, ku cari wajah-Mu. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang jauh dari-Mu. Kami panggil nama-Mu. Sungguh indah
kami juga mempunyai destiny lagi dalam hidup kami. Kami bukan menjadi anak Tuhan yang biasa-biasa saja, tapi ada perubahan demi perubahan yang lebih lagi di dalam pengenalan akan Allah dan juga berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, taruhlah firman-Mu di lidah bibir hamba, di pikiran dan hati Tuhan kuasai. Sehingga pada saat firman disampaikan, ada benih-benih firman-Mu, ada rema yang disampaikan. Sehingga itulah yang menghidupkan iman kami. Dari situlah terjadi pemulihan, terjadi mujizat, terjadi keajaiban. Terbuka semua palang-palang pintu tembaga di atas kami, terbuka di dalam nama Yesus. Ada portal surga dari tempat ini. Sehingga malaikat-malaikat turun naik, membawa berkat-berkat rohani, berkat jasmani, sampai ke ekonomi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Serahkan Tuhan firman-Mu pada sore hari ini dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami peralaskan doa kami. Semua yang percaya katakan amin. Kemuliaan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya perkenalkan, nama saya Ibu Maria Stefania. Saya pertama kali di tempat ini ya, baru tahu di tempat ini ada gereja ya. Diperkenalkan oleh teman dan boleh berkenalan dengan Pak Titus juga ya. Puji nama Tuhan. Setiap gereja, setiap pelayanan, setiap apapun yang kami kunjungin, kami datangin, kami berkatin dari berkat-berkat Tuhan yang Tuhan buka. Ya. Jadi ada satu sukacita bagi saya jika gereja itu makin lama makin bertumbuh, makin on fire, makin mereka itu antusias dengan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang tadinya takut ya, karena semenjak COVID itu 2020, 2021 ya, banyak sekali gereja-gereja yang separuh, bahkan ada yang kosong beberapa orang saja. Tapi saya percaya bahwa ke depannya akan ada banyak jiwa-jiwa yang tidak takut, tidak ada spirit ketakutan. Karena kita break dengan spirit Roh Kudus, ada roh keberanian, ada roh yang dari Tuhan yang menghalaukan segala ketakutan, segala spirit-spirit kematian dihalaukan ya. Karena COVID itu membawa spirit kematian, spirit ketakutan. Ya, tadi pagi saya pelayanan di satu gereja di daerah Poris Indah. Padahal saya pikir saya mau cancel, kenapa ini sama tanggalnya, tapi untuk beda jam ya, nggak apa-apa. Soal Pak Lukas Boy, udah Bu Maria kan beda jam, nggak apa-apa. Oh iya, saya bilang gitu ya. Tapi ya puji Tuhan, saya senang sekali saudara ya, karena dia memerlukan apa, kemarin keyboard ampli kita berikan dari lumbung-lumbung Yusuf. Kebetulan saya buka di YouTube pas Agape ya. Senang sekali, di sana tambah banyak jemaatnya, diperluas lagi, padahal di dalam rumah. Ya, saya suka cita sekali, sekarang banyak Pak jemaatnya. Dulu hanya tua-tua loh saudara, orang tua-tua yang kesaksian oma-oma udah 70 tahun masih semangat, antusias kesaksian, kadang berdoa. Yang kasih persembahan oma-oma 70 tahun ya. Tadi saya datang kembali ke gerejanya itu, udah banyak anak-anak mudanya lagi sekarang. Pada berdatangan, ada bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda. Udah mulai penuh, lebih banyak dari ini loh saudara. Tadinya cuma ya nggak nyampe 10, tapi sekarang udah 15-20 orang. Puji nama Tuhan, saya bilang. Saya percaya pada akhir zaman ini kita akan lebih lagi bersemangat dalam ibadah ya, karena kita tahu kita datang ke rumah Tuhan, kita mau bertemu Tuhan, ada hadiratnya. Di dalam hadiratnya itu kuasa Tuhan akan dicurahkan kepada kita semua ya. Kita merayakan kematian Yesus waktu Jumat, dan sekarang Paskah adalah kenaikan, kebangkitan ya, bukan kenaikan, kebangkitan dari maut saudara. Tadi saya juga mensaksikan firman Tuhan di mana Yesus mati di atas kayu salib itu menanggung dosa kita saudara.
Ya, jadi kita bacakan di dalam firman Tuhan. Mungkin ini singkat ya, firman Tuhannya tidak banyak, tapi saya percaya ada intinya yang Tuhan ingin sampaikan. Di dalam Matius 27 ayat 50 dan 51, saudara. Mungkin yang ada itu bisa buka HP-nya ya. Yuk, yang sudah dapat kita bangkit berdiri, kita baca sama-sama 2 ayat ini. Kita hormati firman Tuhan, apa yang Tuhan mau bukakan dalam firman-Nya ini, saudara ya. Yuk, sudah dapat, kita bangkit berdiri. Kita baca sama-sama Matius 27 ayat 50 dan 51. 1, 2, 3. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2, dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ya, puji nama Tuhan, saudara. Silakan duduk. Pada waktu Yesus menyerahkan nyawanya, ya, kita kalau manusia bukan menyerahkan nyawa, dicabut nyawa kita oleh malaikat pencabut nyawa. Tapi Tuhan beda. Tuhan menyerahkan nyawanya. Waktu dia tergantung di atas kayu salib, Bapa, aku serahkan nyawaku, ya, maka dia mati. Kalau Tuhan Yesus tidak menyerahkan nyawanya, dia tidak mati-mati, karena dia Tuhan. Beda dengan kita manusia, saudara, ya. Kita mati, dicabut nyawanya oleh malaikat pencabut nyawa, kita mati. Nah, Tuhan berbeda, ya, karena itu dia mengikuti apa yang menjadi rencana Bapa. Walaupun dalam keadaan manusia seperti manusia 100%, dia mengalami penyiksaan-penyiksaan yang begitu dahsyat, penyiksaan-penyiksaan. Kalau dibilang zaman Romawi itu orang yang tergantung di atas kayu salib itu orang yang paling terkutuk, paling hina, paling sadis, ya. Kalau saudara ingat kiri kanan itu yang penyamun, pembunuh, mereka mati di salib, saudara. Tuhan Yesus tidak ada salahnya, tidak ada dosanya, disamakan dengan para penjahat di sampingnya. Ya, kalau zaman sekarang mungkin kalau yang penjahat kaliber tinggi itu mungkin udah dibuang ke Nusa Kambangan atau didor, saudara ya, langsung dihukum mati, saudara ya. Ini Tuhan Yesus disejajarkan dengan para penjahat, saudara. Zaman dulu penyiksaan atau hukuman yang paling mengerikan itu disalib, saudara. Ya, langit tidak bisa menerima, bumi tidak bisa menerima, dia tergantung, saudara, di atas kayu salib. Dia yang tidak berdosa, dia tidak bersalah dan tidak didapati kesalahan sedikit pun, tapi dia mau tuh untuk dijadikan bersalah, dijadikan berdosa, untuk menebus setiap kita yang berdosa. Saudara, penyiksaan-penyiksaan apa yang Tuhan Yesus terima? Saya baru dikasih teman-temannya, ukuran pakunya aja waktu itu zaman Romawi itu 20 cm, bahkan 25 cm, saudara. Dipantek, ya, dimahkotai duri. Itu mahkota dianyaman dari pohon onak yang durinya tajam-tajam, mungkin setelunjuk-telunjuk dipaksakan di kepalanya sehingga bercucuran darah, saudara. Ya, kalau saudara bisa nonton film Passion mungkin lebih mengerti seperti apa itu penderitaannya. Saya aja kalau nonton film Passion saya ngeri, saudara. Saya sampai tutup mata, saya nggak berani lihat. Itu penyiksaan-penyiksaan begitu ya. Apalagi yang sesungguhnya. Kalau kita mungkin pada saat itu kita ada berada di sana, penyiksaan yang begitu mengerikan, saudara. Sampai firman berkata, dia tidak seperti manusia lagi wajahnya. Ya. Ada mahkota duri yang ditancapkan di kepalanya. Berbicara apa, saudara? Mungkin saudara ada pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran najis, pikiran-pikiran yang tidak benar. Semua Tuhan tanggung, diberikan mahkota. Mungkin saudara ini mungkin punya paradigma yang salah, mungkin ada kesombongan, pikiran-pikiran yang tidak benar, tidak baik, pikiran-pikiran yang selalu berkata negatif dari pikiran-pikiran saudara. Tuhan mau memantaikan itu dengan paku-paku yang bermahkota duri. Ya.
Sebab itu mari kita rubah. Berikan pikiran-pikiran Kristus kepada kita, pikiran-pikiran benar. Pada saat kita baca firman, renungkan, maka itu menghidupi pikiran kita jadi benar, lurus, sesuai dengan firman. Segala pikiran-pikiran jahat, pikiran negatif, pikiran kotor, pikiran yang tidak benar, usir dalam nama Yesus. Ada panah-panah api iblis. Kita tangking, kita usir pikiran-pikiran kita, luruskan sesuai dengan firman. Karena Tuhan sudah menanggungnya di atas kayu salib. Dia dimahkotai duri. Ya saudara yang suka pikiran jahat, pikiran negatif, atau curiga sama orang, itu pikiran saudara gak benar, saudara. Mari mulai hari ini berubah. Tuhan kita sudah menanggung di atas kayu salib. Dia dimahkotai duri. Supaya pikiran saudara yang salah, pikiran saudara yang tidak benar, mari dikuduskan, disucikan oleh darahnya. Sehingga darah itu mencucur ke wajahnya, saudara. Bercucuran wajahnya dengan darah. Ya, apalagi penyiksaan lagi yang Tuhan Yesus terima, saudara. Tangannya ini dipakukan di atas kayu salib. Ya, untuk menebus dosa-dosa kita. Tangan ini, saudara, mungkin tangan yang membawa kejahatan. Mungkin yang tangan selalu mukul, ninju, tangan yang selalu yang minta, nggak mau memberi. Pokoknya tangannya nada terus, gitu saudara ya. Apapun juga yang saudara lakukan oleh tangan kita yang tidak benar, mari bertobat, saudara. Atau jahat, nggak pernah nolong orang, nggak pernah mempunyai belas kasihan sama orang, tidak punya kemurahan hati. Ya, tangannya malas, tidak mau bekerja. Taunya saudara cuma tolong dong, bantu dong, ya. Kita bukan mental pengemis, saya bilang. Kita anak raja di atas segala raja. Mentalnya harus mental memberi, mental yang membantu, mental menolong. Mentalnya tangan itu bekerja, menghasilkan. Ya, kalau malas-malas, Tuhan bilang lihat semut, dia rajin. Tangan ini yang selalu terulur, menengadah ke atas. Jika tanganmu penuh dengan dosa, ketidakbenaran, apa Tuhan lihat doa kita? Pada saat kita menengadah, Tuhan tolong, Tuhan aku menyembahmu. Pada saat kita memuji, menyembah, angkat tangan, ya, apa Tuhan lihat? Tidak. Karena apa? Penuh kekotoran, penuh noda, penuh dosa. Tangan yang selalu membawa kepada ketidakbenaran. Mari saudara berubah. Mulai hari punya mental yang berubah. Kita anak raja di atas segala raja. Walaupun sedikit, saya punya teman yang kesaksian. Dia memang dalam keadaan terpuruk, suaminya ekonominya susah, pailit, dari rumah gedong, di rumah lumayan lah, di perumahan Citra itu besar, miliaran, sampai terjual, saudara. Sampai makan, saudara tahu Indomie setiap hari. Pada saat dia cerita kepada saya, Cimaria, aku tuh pada satu hari mau ke Indomaret, mau beli Indomie buat anaknya. Tapi pada saat di depan Indomaret itu ada pengemis, ya, anak kecil pengemis, minta-minta Indomie yang untuk anaknya dia berikan. Walaupun dalam keadaan dia terpepet, dalam keadaan kekurangan, tapi hatinya kaya, saudara. Tangannya terulur bagi orang-orang yang kekurangan, lebih kekurangan di bawah dia. Jadi kita ayo miliki mental yang anak raja. Tangan ini bekerja, Tuhan berkati tanganku ini Tuhan, untuk bisa berkarya, ya, bisa nanti bekerja, apapun juga bukakan. Saudara, mungkin zaman sekarang zaman yang sulit, saudara, ya kan, banyak dengar kabar, banyak pem-PHK besar-besaran. Saya juga kadang dikirimin video Unilever di Surabaya, pengurangan karya besar-besaran, sampai mereka tergeletak di lantai-lantai loh. Di lantai, di halamannya, di rumput-rumput, sampai di video ingin, karena mereka protes, tidak mau di PHK sepihak. Ya bagaimana pula kalau tidak bisa bayar gaji. Dan mereka pejuang-pejuang dalam keluarga. Mereka bekerja untuk memberi makan istri dan anak-anaknya di rumah. Sedih, saudara. Saya lihatnya sampai sedih juga, Tuhan gimana ini. Banyak sekali orang yang kesulitan pada akhir zaman. Karena firman Tuhan sudah menyatakan pada akhir zaman akan terjadi masa-masa yang sukar. Udah sukar belum, saudara? Belum juga. Ada yang masih bisa makan, bisa jajan, bisa jalan-jalan. Masih ada yang belum sukar. Tapi mengarah ke depannya makin sukar, makin sulit. Ada yang udah sukar, ada, saudara. Saya buka YouTube
itu banyak juga yang konseling ya saudara. Bu Maria tolong gimana, anak saya baru 1 tahun, saya di PHK, gak bisa beli susu buat anaknya 1 tahun, istri saya lagi hamil lagi. Waduh, saya bilang istrinya gak kerja lagi saudara, kontrak lagi saudara. Waduh, saya bilang kalau begini memang pusing 7 keliling saudara ya. Ya udah saya bantuin juga buat beli susu. Sampai 2 kali saya udah bantu kan. Ayo kamu berjuang, ayo kamu masuk hadirat Tuhan, ayo terobos. Walaupun secara manusia mungkin sana sini lamar ya, belum ada kerjaan, jadi bingung saudara. Banyak sekarang orangnya pada bingung. Yang nanti ada pembicaraan gimana tentang ekonomi. Mereka bicaranya ekonomi gimana, ekonomi susah, ekonomi kita ke depannya seperti apa. Banyak orang yang khawatir, banyak orang takut saudara. Saya bilang sama anak muda ini ya, mungkin bapak muda ya, anak baru 1 tahun ya, ayo kamu terobos di dalam Roh. Kamu apa kerjanya? Di gereja dia pemain musik, jadi dia bisa WL. Ayo kamu masuk hadirat Tuhan lebih dalam, cari Tuhan sungguh-sungguh, ambil doa puasa. Percaya Tuhan kita tuh Tuhan yang maha kaya, murah hati ya. Minta pintu surga terbuka, pakai ekonomi surga. Ini akhir zaman saudara. Jangan biasa-biasa lagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan menyepelekan keadaan. Ini di ujung akhir zaman, udah mulai 2020, itu kita udah masuk ibaratnya sakit bersalin ya, udah mules di dunia, akan terjadi pergolakan lebih lagi. Saya aja barusan di WA teman si Maria, kita akan masuk perang dunia ketiga ya. NATO udah mulai hantam yang si Rusia juga mau balas saudara. Waduh, saya bilang memang itu sudah penggenapan. Akan terjadi perang, bencana, kelaparan, dan banyak hal saudara di depan kita. Mari kita persiapkan apa? Manusia roh kita persiapkan. Ya, kemudian apalagi saudara yang ditusuk waktu Yesus digantung di atas kayu salib? Lambungnya. Lambung itu saya waktu kemarin belum lama ke Bukit Ungaran, tanggal 11 sampai Kamis kemarin, saya merenungkan. Jadi kita di sana itu merenungkan tentang Tuhan. Tuhan ditusuk lambungnya Tuhan. Lambung itu berbicara apa Tuhan? Lambung itu berbicara makanan saudara. Kita kalau makan itu masuk ke lambung. Jadi Tuhan udah tertusuk lambungnya, maka bercucuran darah dan air dari lambungnya itu. Berbicara apa? Tuhan sudah menang. Tuhan sudah mengalahkan ya. Apa yang menjadi kebutuhan manusia yaitu makanan saudara. Jadi kita gak usah khawatir apa yang kau makan, minum, pakai. Tuhan bilang, dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara cari Tuhan sungguh-sungguh, lebih dekat lagi, lebih masuk lagi hadirat Tuhan. Ya, nggak sekedar baca firman, sekedar penyembahan, sekedar ya, ataupun berdoa sekedar, cuma doa makan pagi, makan siang, makan sore, mau tidur. Doanya 5 waktu, bangun pagi, makan siang, makan sore, mau tidur. Ya, jangan ambil waktu pagi-pagi bangun, ambil waktu sejam penyembahan, mengucap syukur, terus ambil doa. Doa juga ada doa peperangan, doa deklarasi. Jangan doanya minta terus, jangan. Boleh doa permohonan, tapi jangan minta lagi. Ya, jadi saudara terus miliki doa yang perkasa ya. Jadi kita di hadapan Tuhan ini kita anak raja ya. Dan kemudian apalagi saudara, kakinya dipaku ya. Jangan kita anak Tuhan berjalan kepada dosa, berjalan kepada yang tidak benar. Kaki kita dipakai untuk ke tetangga, ke sana sini, untuk bergosip, untuk menjelekkan. Ada juga ibu-ibu saudara menangga, ya. Bukannya bersaksi, bukannya beritakan Injil, bukankan menolong, ya. Ada juga yang datang, oh dia sakit, ya udah datang kita kunjungan, kasihlah roti, kasihlah makanan atau beras Indomie, semampu kita menolong kalau mereka kekurangan. Yang penting teman saudara, doakan. Ya, ada kuasa yang mengalir. Jadi kita udah terima nih pengurapan dari pujian penyembahannya, firmannya penuh. Kita datangi mereka, di tangan kita nih ada saluran itu loh, urapan, kuasa. Dijamah, tangan kita pakai. Kemarin waktu retret di Bandung juga ada,
dilihat ada kolam Siloam. Jadi ada kuasa kesembuhan. Setiap anak-anak Tuhan diberikan kuasa. Bukan hanya pendetaan di Simon tuh yang terkenal ya kan, mujizat kesembuhannya. Kita semua bisa dipakai Tuhan. Jangan one man show pada akhir zaman ini, pakai semua, explore semua. Saya juga di tempat PD saya, ayo mendoakan, ayo melayani, ayo punya ladang-ladang sendiri penginjilan. Ladang-ladang sudah menguning, siap dituai, persiapkan pekerja-pekerjanya. Ya, kita semua sedang mempersiapkan mereka. Semuanya dicas di hadirat Tuhan. Mereka bergerak, punya ladang-ladang penginjilan. Kalau saya tinggal udah nih bagi berkat sini. Oh, kamu perlu apa? Ini perlu sembako, ini perlu apa? Bahkan tadi kemarin Jumat saya pelayanan di GPD Maranatha, Bu Maria, ada orang-orang tetangga-tetangga Kedar Muslim. Dia datang, perlu beras, perlu apa? Ayo bagikan, kasihan. Kita tidak mengkristenisasi. Mereka kekurangan loh, buka puasa gak ada makanan, datang ke gereja, diberikan sama ibu gembalanya. Jadi iya Bu, berikan aja, saya bagikan juga, saya berikan. Ya, jadi mereka gak sungkan-sungkan. Jadi gereja itu salah satu wadah untuk mereka itu membutuhkan bantuan. Karena mungkin mereka tahu di dalam gereja ada kemakmuran, ada kelimpahan. Ada surga yang terbuka, bukan terbalik, saudara ya. Malah kita yang minta keluar, jangan. Minta ambil dari surga, ambil lewat doa. Saya kalau lumung-lumung Yusuf tinggal sedikit, Tuhan dalam nama Yesus, aku tarik berkat-berkat Tuhan dari surga dalam nama Yesus. Di langit kedua ada setan-setan, kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat yang menghalangi berkat-berkat kita. Dalam nama Yesus aku hancurkan dalam nama Yesus. Aku tarik berkat dari surga. Aku percaya dari rumahku ada satu tangga yang naik ke surga. Malaikat-malaikat Tuhan turun naik membawa berkat dari Tuhan. Diucapkan, dikatakan dengan penuh kuasa otoritas. Besoknya Tuhan kirimkan berkat. Besoknya Tuhan kirimkan berkat ajaib, saudara. Jadi kita anak Tuhan itu harus punya antusias, semangat. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang begitu dekat dengan kita. Kita bisa ngobrol, kita bisa curhat, kita bisa berbicara dari roh ke roh, saudara. Ya, jadi kita mempunyai hati yang selalu rindu akan Tuhan. Jadi kita jangan Kristen halaman, ya Kristen di luar, cuma baptisan air seminggu sekali ke gereja, udah. Jadi banyak Kristen KTP, saudara. Ya Kristen tanpa pertobatan, Kristen tanpa pengalaman. Kamu kenapa beragama Kristen? Ya karena papa mama saya Kristen, jadi saya Kristen. Saya lahir orang udah Kristen, ya kan? Tanpa pengalaman, tanpa mengalami Tuhan, tanpa pertobatan, bahaya, saudara. Jadi kaki pijak masih ke dunia, kaki pijak ke Tuhan, separuh-separuh. Apalagi saya pernah kunjungan ya, bawa firman itu separuh suka ke dukun-dukun, separuh Tuhan Yesus. Wah gawat, masih ada pegangan. Kalau orang Batak tuh saya pernah lihat di dompetnya itu kayak ada bulu apa ya, babi atau apa ya, ada tulisan-tulisan saya nggak jelas. Ditaruh di dompet, saya bilang kayak kertas apa gitu. Saya bilang ini apa Pak? Ini Bu buat jaga-jaga katanya. Loh kamu udah Kristen, masa ada jaga-jaga di dalam dompet? Saya bilang bahaya, saudara ya, masih orang pintar. Tapi ke gereja Tuhan Yesus, waduh, separuh Tuhan, separuh iblis. Nggak bisa Tuhan Yesus. Tuhan itu penjemburu, saudara. Nggak mungkin bisa diduakan. Ya, jadi kita hati-hati aja zaman ini, minta pengalaman dengan Tuhan. Jangan Kristen halaman, Kristen di luar, akan diinjak-injak, akan dibuang. Masuk lebih dalam ruang kudus. Ya, ada apa di sana? Ada meja roti sajian. Roti berbicara firman. Baca firman minimal 5 pasal setiap hari. Saya tekankan kepada semua teman-teman saya, 5 pasal minimal loh. Ada juga yang udah pelayanan, ada 15 sampai 30 pasal setiap hari. Oh bisa setel audio langsung gitu kan, ada suara. Ya, kalau kita capek baca, ada audio lewat HP. Ya. Makan firman, makanan roh itu firman. Ada apa lagi di sana? Ada kandil emas, ada kuasa Roh Kudus.
Saya bilang ayo yang belum mengenal Kristus ataupun mereka yang sudah percaya Yesus tapi tidak mengalami kuasa dari Roh Kudus, minta Roh Kudus. Saya tadinya nggak percaya bahasa roh, saudara. Papa saya dulunya pendetanya gereja Protestan dulu waktu saya masih kecil. Jadi bahasa roh itu nggak kenal, nggak ngerti. Dan juga satu hal yang aneh bagi saya waktu saya udah SMA ke Jakarta, ini orang pada berbahasa bahasa apa nih? Setan kali ya, saya bilang. Saya merinding saudara. Betul, saya hampir keluar dari gereja itu. Saya pikir ini setan kali, gereja apa ya, saya bilang gitu. Dia ajakin temennya ke situ. Tapi karena udah kayak ada satu yang nahan, udah kamu nanti bentar lagi khotbah, dengar gitu ya. Emang saya tahanin. Tadinya saya mau keluar, saya takut, kayak udah seluruh kujur saya, tubuh saya itu udah merinding, udah kayak takut ya. Pada waktu dengar firman ini, firmannya bagus, menyentuh hati. Jadi saya datang lagi ke gereja itu. Pada saat saya mengerti apa itu baptisan Roh Kudus, saya minta, Tuhan, saya nggak kuat kalau saya nggak dipenuhi Roh Kudus. Keadaan zaman gimana? Saya umur 20 tahun loh waktu itu. Gimana nasib saya? Gimana masa depan saya? Saya ke Jakarta ini ngekos sendiri. Masa depan saya gimana Tuhan? Saya berdoa, saya tanya sama Tuhan, cari Tuhan. 6 bulan saya doa tiap hari minta Roh Kudus, saudara. Jadi suatu hari saya dipenuhi Roh Kudus. Tuhan sendiri, bukan penumpangan tangan ya. Waktu itu doa malam, banyak pendetanya di ujung. Siapa cini yang belum baptis Roh Kudus? Saya cuma angkat tangan di tempat, saudara. Itu dari ujung kepala kayak kesetrum, saudara. Tiba-tiba lidah saya langsung nggak bisa ditahan. Tapi saya sadar, bukannya nggak sadar. Tapi lidah saya langsung berkata-kata, saudara. Itu sukacita banget. Sampai situ saya on fire. Siapapun saya saksikan, siapapun saya beritakan keajaiban Tuhan. Ya, dari situ api, ada kuasa. Jadi saudara yang belum dipenuhi Roh Kudus, minta kedepannya masa sukar, masa yang sukar. Kalau nggak saudara bisa murtad. Ya, kegoncangan akan makin keras di depan saudara dan saya. Minta kuasa, power dari Roh Kudus. Dan yang ketiga, di dalam ruang kudus itu ada apa? Ada dupa, ada kemenyan yang naik ke tahta Allah. Ada selalu pujian penyembahan yang dinaikkan. Saya rasakan hadirat Tuhan ada ya, pujian penyembahannya bagus ini. Apa namanya, pemain-pemain musiknya semuanya bagus. Hadirat Tuhan kuat di tempat ini. Ya, ada pujian penyembahan yang terus naik ke tahta Allah. Ya, jadi saudara sendiri mungkin di kamar doa saudara main gitar, nyembah aja. Kemarin kami di Bukit Doa Ungaran disuruh Tuhan jam 12 sampai jam 1 masuk gua. Di situ ada gua-gua ya. Doa, penyembahan aja, jangan minta-minta. Oh, disuruh Tuhan menyembah aja 1 jam. Sebenarnya udah tidur duluan, adik saya bangun. Kita jam 12 Tuhan suruh kan penyembahan aja. Jadi kita masuk gua tuh. Saudara tahu, kecium bau dupa, kayak bau narwastu gitu ya. Saya tercium. Saya bilang, ini malam-malam siapa yang bakar narwastu ya, kayak dupa menyan gitu ya, wangi gitu. Saya bilang, ini siapa? Gelap, karena di gua itu ada bolongan lihat ke pohon-pohon gitu ya. Lalu saya bilang, ini wangi dari mana? Saya bilang, udah saya menyembah aja sama adik saya di dalam gua. Sampai 1 jam awal mencium, akhir mencium juga. Jadi Tuhan disukakan. Ternyata dengan pujian penyembahan itu Tuhan senang. Ada kalanya kita nggak minta, doa tuh minta terus, jangan. Ada saatnya ucapan syukur, memuji, menyembah Dia. Ya, saya juga dulu waktu dulu keponakan saya meninggal, saya ingat tuh ada wangi bunga mawar. Jadi bisa penciuman kita masuk ke alam roh gitu ya. Jadi kita bisa mencium wangi apa gitu. Bahkan kalau teman-teman saya yang pernah dikasih lihat atau dia mencium bau busuk itu ada kuasa kegelapan ya. Jadi bisa mendeteksi ya. Kita kalau manusia roh kita terus diasah ya saudara. Nah kemudian ada satu lagi ruang Maha Kudus. Nah ruang Maha Kudus ini biasanya imam yang datang setahun sekali membawa darah domba yang disembelih untuk menghapus dosa dirinya dan semua umat Israel. Di kakinya dikasih kelenengan. Kalau dia masuk keleneng masuk ke ruang halaman, ruang kudus, ruang Maha Kudus.
Kalau imam ini tidak kudus, tidak suci, tidak benar, mati saudara di tempat loh. Ya, jadi nggak ada suara lagi, tinggal digerek, udah jadi mayat. Jadi Tuhan kita tuh Tuhan yang maha kudus, Tuhan yang maha suci. Kalau kita datang dalam keadaan kita dosa, angus kita. Makanya waktu Musa naik ke gunung, orang Israel ketakutan, engkau sajalah yang naik. Kalau kami dekat-dekat gunung itu kami akan mati semua. Ya, jadi Musa yang naik, takut bangsa Israel. Ya saudara, tapi pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, tirai yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus terbelah. Jadi kita semua anak-anak Tuhan punya akses masuk lebih dalam, masuk lebih kenal dengan Tuhan. Ya, pada saat kita masuk ke ruang maha kudus Tuhan itu, Tuhan lihat kita enggak. Yang dilihat Tuhan apa saudara? Yang dilihat Tuhan itu darah Yesus yang menutupi kita, mencucur dari ujung kepala sampai ujung kaki kita ada darah Yesus. Makanya saudara minum perjamuan kudus, tubuh dan darah Yesus mengalir ke setiap sel-sel kita, tubuh kita. Maka kita masuk ruang maha kudus itu, Bapa di sorga tidak melihat kita loh yang penuh dosa, tapi Dia lihat anaknya, darah anaknya yang menutupi, menudungi, melayakkan kita, sehingga kita boleh masuk, sehingga kita boleh punya akses untuk masuk langsung semuanya. Ya, jadi saudara, saya begitu pada Paskah ini lebih lagi merenungkan. Kita semua ayo masuk. Kadang semua orang Ci Maria titip doa. Kita mau doa pengaran. Boleh, bukannya nggak boleh. Saya juga bilang, siapa yang mau titip doa, mesti ada pergumulan yang berat ya, kita doakan. Tetapi jangan cuma bisanya nitip doa. Tolong dong doain. Kita semua punya akses masuk, datang ke Tuhan. Kita bisa curhat, kita bisa ngomong, kita bisa minta pertolongan. Ya, masa-masa kesesakan saya tuh dulu keliling di bukit-bukit doa, saudara. Kalau enggak saya udah nggak berdiri di sini, saya murtad, saudara. Setahun saya nggak mau ke gereja karena pahit kehidupan. Ya, banyak sekali pergumulan. Ya, jadi saudara pasti akan mengalami masa-masa sukar karena pemurnian. Mungkin ada dosa masa lalu saudara, dosa nenek moyang, kutuk-kutuk dihancurkan di atas kayu salib. Mungkin ada dosa-dosa saudara, ya udah tabur tuai, jalanin. Setelah selesai saudara akan dipulihkan. Ya, jadi kita terus menabur sambil bercucur air mata, bermaju jalan. Saya juga begitu. Jalan maju bersama Tuhan. Hidup kekristenan bukan sekedar agama. Hidup kekristenan itu sebetulnya bukan agama. Perjalanan hidup bersama Tuhanmu, Tuhan saya. Jadi alami Tuhan. Kita mengalami Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ya, jadi saudara mau seperti rumput, jerami, kayu kah iman saudara? Pada saat api pengujian datang akan hancur, hangus, terbakar. Apakah hidup saudara dari emas, permata? Ya, makin diasah, berkilau, makin dibakar, makin murni. Ya, apakah saudara Kristen cuma halaman, jauh dari Tuhan? Ke gereja tetap ke gereja, haleluya tetap haleluya, tapi hatimu jauh. Yang tahu siapa saudara dan Tuhan yang tahu. Saya nggak tahu hati saudara seperti apa, ya kan? Masuk lagi lebih dalam ruang kudus. Di situ ada pujian penyembahan, ada firman Tuhan, dan juga ada kuasa Roh Kudus. Ya. Nah, waktu Yesus mati di atas kayu salib, tirai itu terobek. Jadi kita masuk lebih dalam dengan Tuhan. Jadi kita pengenalan kita akan Tuhan, jangan dibilang di Yehezkiel hanya semata kaki, selutut, sepinggang, tapi kita berenang tenggelam bersama Tuhan. Ya, apapun jadi masalah saudara, pergumulan saudara, masa depan saudara, ayo bangun mesbah. Kemarin ada kesaksian, saya di Ungaran itu ngumpulin dari pas Bandung, pas Jogja, pas Jakarta ngumpul doa gitu ya. Saudara tahu dari Jogja itu cerita Bu Maria, dia punya teman. Jadi kalau misalkan istrinya itu bikin mesbah ya sama suami sama anak, terus hadirat Tuhan kuat, itu alam roh terbuka saudara.
Dia lihat portal surga di rumahnya, ada tangga naik ke surga. Jadi semua naik cepet-cepet naik ke surga. Jadi di alam roh terbuka anaknya bisa main di surga halaman itu ada bunga-bunga, ada rumput-rumput, ada keindahan surga. Jadi suami istri semua sekeluarga itu masuk hadirat Tuhan. Saya dengarnya ini melongo saudara. Mungkin saudara juga baru dengar ya seperti ini ya. Saya bilang bisa begitu ya. Jadi surga bumi menyatu saudara. Karena ada apa? Ada mesbah. Mesbah dalam keluargamu yang kuat, yang dalam. Portal surga terbuka. Tidak ada lagi yang menghalangi. Kuasa kegelapan tidak bisa menghalangi. Naik, semua naik di alam roh. Bukan secara jasmani naik ke surga, enggak, belum ya. Rohnya naik saudara. Ya, bisa lihat halaman, bisa lihat keadaan di surga seperti apa, saudara ya. Ada beberapa pendoa-pendoa yang satu dengan yang lain tidak kenal. Lihat Bu Maria, aku lihat lo rumah Bu Maria udah jadi putih katanya. Bagus, ada bunga-bunga hidup. Tapi plus dilihatin lagi di sebelahnya masih lagi bangun pondasi. Tuhan bilang itu rumah kamu katanya ke teman saya. Ayo bangun rumahmu, melayani Tuhan. Ayo berbuat baik. Apapun yang kita lakukan di bumi ini membawa dampak pada kekekalan loh. Karena Tuhan Yesus berjanji, aku datang segera. Aku menyediakan apa? Rumah. Rumah yang kekal. Rumah saya, rumah saudara, rumah Pak Titus. Ada nggak? Udah ada belum? Apa udah jadi? Setengah jadi? Apa baru gali pondasi saudara? Ayo kita kejar kekekalan. Kejar hal-hal yang surgawi. Tuhan bilang jangan kamu memikirkan masalah yang di bumi terus. Pikirkan perkara-perkara yang di atas. Itu perkara yang kekal. Ya saudara. Jadi kita pada akhir zaman ini harus masuk ruang Maha Kudus. Waktu Yesus mati di atas kayu salib dikatakan tirai bait Allah itu sudah terrobek. Jadi kita punya akses masuk. Ya, waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, darahnya bercucuran, dikatakan ada gempa bumi. Dan darahnya itu, barusan saya ngobrol sama koko saya, darahnya itu bercucuran sampai ke tabut perjanjian Allah, ternyata disembunyikan di bawah bukit Golgota. Jadi pada waktu gempa bumi terjadi, itu darahnya itu benar-benar masuk ke tabut Allah. Darah anak domba itu Yesus Kristus, dan darah anak domba Allah yang tidak ada cacat celahnya. Jadi tabut Allah yang zaman dahulu Musa itu sudah ditemukan. Ya saudara, Yesus sudah menggantikan sekali selama-lamanya. Ya tidak boleh, tidak ada lagi penebusan terus berulang-ulang. Ya sekali, kita cukup sekali percaya Yesus, menerima pengampunan dosa, terus kita berjalan untuk hidup benar, hidup kudus. Ya, puji nama Tuhan. Mari saya undang bangkit berdiri. Selesai firman Tuhan, di mana diingatkan Tuhan, ayo kita masuk lebih dalam dengan Tuhan. Cari Tuhan. Mungkin saudara stuck dalam pelayanan, mungkin stuck dalam keluarga, mungkin stuck dalam ekonomi, mungkin stuck dalam sakit penyakit, mungkin banyak hal-hal yang merupakan masalah pergumulan bagi saudara. Tuhan bilang, ayo masuk lebih dalam. Aku akan bukakan masa depan. Aku akan berikan destiny yang baru. Tuhan akan berikan jalan-jalan yang baru. Asal kita mau masuk lebih dalam. Kita ini umat tebusannya yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Darahnya itu bercucuran di seluruh tubuh kita, sehingga Tuhan melihat ada darah anaknya ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh hidup benar, hidup kudus, dan mempunyai kesempatan, waktu, dan ada akses masuk ke ruang Maha Kudus Tuhan. Kita naikkan pujian untuk masuk ruang Maha Kudus. Tuhan
ya roh, jiwa tubuh kami Tuhan. Tidak ada lagi yang membatasi kami dengan Engkau Tuhan. Kami boleh langsung masuk di dalam ruang Maha Kudus-Mu. Bukakan semua panca indera roh kami Tuhan. Buat satu perbedaan pemulihan di tempat ini Tuhan. Dan kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada kuasa-Mu, ada kasih-Mu yang Kau berikan Tuhan. Biar kami semua di tempat ini boleh mengalami Tuhan. Tidak ada kesaksian dalam kehidupan kami. Kami boleh memberitakan Injil kerajaan-Mu yang akan segera datang. Langit bumi boleh bergoncang, tapi tinggal kerajaan-Mu yang tidak akan tergoncangkan. Dan jika kami terus ada di ruang Maha Kudus-Mu, surga dan bumi menyatu di hidup kami. Maka kami akan tetap tinggal dalam kerajaan-Mu yang tidak tergoncangkan ini Bapa. Segala kemuliaan, segala hormat kami naikkan hanya bagi Engkau Tuhan. Segala pergumulan, masalah, tekanan hidup, baik ekonomi, keuangan, bahkan sakit, penyakit apapun Tuhan, maka di hadirat-Mu ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelimpahan surga, ada banyak perkara yang Tuhan sediakan di depan kami. Ada banyak karunia-karunia Roh Kudus akan bekerja di tempat ini Bapa. Aku buka di dalam nama Yesus menjadi gereja yang militan, gereja yang penuh roh keberanian dari Roh Kudus. Bangga Tuhan, apa yang tidak pernah kami lihat, yang tidak pernah kami dengar, bahkan belum pernah timbul dalam hati kami, Tuhan sediakan, Tuhan berikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Urapi Tuhan semuanya, urapi hamba-Mu Titus, istri dan keluarga, semua pemain musik, semua yang single, urapi mereka. Jamah hidup mereka, bahkan jemaat semua dijamah Tuhan. Kami percaya kami akan melihat ke depan, kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup kami Tuhan. Hamba sudah selesai menyampaikan kebenaran firman. Ya Roh Kudus sendiri yang terus akan mendorong, menolong. Roh Kudus sendiri terus yang akan bekerja dalam setiap hati anak-anak Tuhan. Sehingga nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami peralaskan semua doa-doa kami ke dalam tangan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hamba-Mu. Setiap orang yang kami. Terima kasih sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Di masa kita akan menikmati persembahan. Kita berdoa kepada kita kembali. Kita bersatu di dalam doa. Sungguh merupakan anugerah yang luar biasa kalau kami dapat mengerti dan mengenal betapa kasih Tuhan itu besar atas setiap kami. Dengan darah Tuhan Yesus, dengan darah domba, kami dilayakkannya Tuhan. Untuk itu ajar setiap kami, bukan hanya menjadi Kristen yang di halaman saja Tuhan, tetapi ajar setiap kami ya Tuhan, untuk kami boleh masuk ke dalam ruang Kudus suci-Mu ya Tuhan, agar kami bisa menikmati hadirat Tuhan, menikmati surga di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu membangun rohani kami ya Tuhan, membangun rohani ya Tuhan. Ajar kami terus menerus kesukaan kami memuji
memuji dan menyembah-Mu. Kesukaan kami adalah membaca firman-Mu, kebenaran-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Ketika kami menjalani hidup kami dengan benar ya Tuhan, maka kami akan melihat perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang dahsyat mulai terjadi dalam setiap kehidupan kami, baik itu di pekerjaan, di rumah tangga, di studi kami, dimanapun kami berada. Kami akan melihat kedahsyatan Tuhan hadir dalam setiap pribadi lepas pribadi kami ya Tuhan. Materaikan setiap benih firman-Mu di dalam setiap loh hati kami yang paling dalam ya Tuhan. Ajar setiap kami bukan hanya pandai mendengar atau berbicara saja ya Tuhan, tetapi ajar setiap kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu yang senantiasa menyenangkan bahkan memuliakan nama-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami dengan kekuatan kami tidak mampu, tetapi dengan kekuatan yang daripada Kamu, Roh Kudus yang diam di dalam setiap kehidupan pribadi kami, yang bertata di dalam setiap hati kami dimampukan untuk kami berjalan sesuai kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Tuhan berkati hamba-Mu Maria setiap kami. Tuhan berkati, Tuhan urapi terus pakai secara luar biasa pengurapan yang baru terus Tuhan hadirkan, sehingga ketika pelayanannya dimanapun mereka berada, baik itu di pondok-pondok doa, baik itu di gereja-gereja lokal setempat itu, ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada kebangkitan, ada kebangunan rohani yang terjadi atas pelayanannya Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan ya Tuhan. Kami berdoa buat keluarga, bahkan anak, bahkan suami, Tuhan berkati menjadi saluran berkat dan nama Tuhan selalu dimuliakan. Tiba waktunya kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Sucikan, kuduskan tangan dan hati kami ya Tuhan. Ketika kami memberi, biar kami memberinya dengan penuh sukacita dan ucapan syukur kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekarang telah tiba oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba. One time.
sudah saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum mengakhirinya, saya akan membacakan pengumuman. Yang pertama, GBA Rusla, kita setiap hari Minggu pukul 17.00 atau pukul 5 sore untuk beribadah di tempat ini. Dan setiap Kamis kita ada komsel. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang dekat bisa bergabung, kita sudah offline. Tetapi yang jauh kita menggunakan Zoom atau Google Meet untuk kita sama-sama bersatu di dalam komsel kita, di dalam persekutuan doa kita. Itu saja. Mungkin ada pengumuman tambahan Pak Titus? Ya cukup. Jadi minggu depan kita tetap beribadah di tempat ini pukul 5 sore dan kita akan selalu diberkati. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kita bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kupandang wajah-Mu dan berseru ya Tuhan, pertolonganku datang daripada-Mu ya Tuhan. Sepanjang ibadah kami ya Tuhan, dari awal pertengahan pada akhirnya ya Tuhan, sungguh-sungguh memberkati setiap kami ya Tuhan. Setiap kami yang lelah sekarang menjadi kuat karena Tuhan. Setiap kami yang sakit kami sudah disembuhkan ya Tuhan. Setiap kami yang beban berat Tuhan sudah berikan kelegaan buat kami. Kami yang putus pengharapan, kami memiliki pengharapan yang baru ya Tuhan, karena kami tahu di dalam Tuhan ada kepastian, di dalam Tuhan memiliki kepastian. Untuk itu Tuhan, kami bersyukur buat sore hari yang indah ini ya Tuhan. Kalau kami bisa beribadah, kalau kami bisa menikmati hadirat Tuhan, kalau kami bisa menikmati mendengar suara Tuhan, itu anugerah yang luar biasa yang dapat kami rasakan ya Tuhan. Biarlah roh kami terus menyala-nyala di dalam Engkau ya Tuhan, memiliki api yang luar biasa ya Tuhan. Api yang tidak pernah padam, tetapi api yang terus menyala-nyala yang membuat kami bergairah ya Tuhan. Terus bakar kami ya Tuhan, untuk kami semangat di dalam Engkau ya Tuhan. Bagi setiap kami yang sudah mulai mundur, tetapi kami percaya ketika kami mendapatkan hadirat Tuhan, kami dikuatkan kembali ya Tuhan. Kami dihiburkan kembali ya Tuhan. Kami disegarkan kembali ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap teman-teman jemaat yang tidak hadir bersama-sama dengan kami ya Tuhan.
keluarga Pak Ari, keluarga Pak Jakaria ya Tuhan, keluarga Pak Jeffrey ya Tuhan, bahkan keluarga Pak Ampun, keluarga Pak Sirupa, Opung Sitompul ya Tuhan, Opung Lebahu, dan yang lain-lainnya ya Tuhan. Mereka banyak tidak hadir bersama-sama dengan kami sore hari ini ya Tuhan. Dimanapun keberadaan mereka ya Tuhan, Engkau Tuhan yang mengetahuinya ya Tuhan. Kalau mereka sedang sakit, biar tangan Tuhan yang menjamah. Di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur yang menyembuhkannya ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Sehingga setiap mereka yang sakit disembuhkan. Dan besok, minggu depan, kami beribadah, kami melihat mereka bergairah, semangat, bersukacita, melompat bersama-sama dengan kami memuji dan menyembah Tuhan. Kalau mereka sedang ada pergumulan, kami percaya di dalam nama Yesus, pergumulan mereka Tuhan jawab ya Tuhan. Kalau mereka dalam lemah iman, di dalam nama Yesus, biar Tuhan memberikan kekuatan, selalu Tuhan berikan sukacita, damai sejahtera ya Tuhan. Bahkan Tuhan mengingatkan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka melihat bahwa Tuhan itu dahsyat, bahwa Tuhan itu luar biasa di dalam hidup mereka, sehingga mereka memiliki iman ya Tuhan yang teguh ya Tuhan, dan mereka pun suka akan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya setiap mereka yang tidak hadir, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memberikan semangat, Tuhan yang memberikan pengharapan bagi mereka, sehingga minggu depan kami bisa melihat mereka boleh hadir bersama-sama dengan kami dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami juga berdoa buat bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Kau tahu pergumulan bangsa Indonesia ya Tuhan. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah bangsa Indonesia ya Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang diberkati Tuhan, menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Dan kami berdoa juga buat pemerintah yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami, Tuhan berkati Pak Jokowi, Tuhan berkati Pak Ampun, Tuhan Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang selalu memberkati mereka ya Tuhan. Tuhan yang selalu menjadikan mereka takut akan Tuhan. Biarlah mereka memimpin bangsa ini dengan benar ya Tuhan. Biarlah mereka takut akan Tuhan dari dalam hati mereka. Mereka tidak memimpin kepentingan mereka sendiri ya Tuhan, golongan mereka sendiri, tetapi mereka memimpin untuk kepentingan rakyat ya Tuhan. Tuhan berkati MPR, DPR, kabinet tertinggi negara ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang terus memberkati ya Tuhan. Bahkan mahasiswa juga Tuhan berkati ya Tuhan. Semuanya, bahkan sampai RT, RW, kelurahan, kecamatan, Tuhan yang memberkati. Jadikan mereka takut akan Tuhan dalam setiap hidup mereka ya Tuhan. Memimpin dengan benar, dan nama Tuhan yang selalu dipermuliakan ya Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan buat yang sudah hadir di tempat ini ya Tuhan. Tuhan yang selalu memberkati setiap kami ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa kami dibangun dengan baik di tempat ini ya Tuhan. Sehingga kami memiliki semangat yang luar biasa, gairah yang luar biasa kepada Tuhan. Sehingga kami percaya di minggu yang akan datang, kami terus bersukacita di tempat ini ya Tuhan, dengan pengucapan syukur kepada Tuhan, dan hidup kami selalu memuliakan nama Tuhan. Segala pergumulan kami tahu Engkau Tuhan yang terbaik buat setiap kami. Segala masalah kami percaya ada jalan keluar di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Bahkan setiap apapun yang terjadi dalam setiap hidup kami percaya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan bersyukur. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Ya, kita terus bangkit berdiri. Segala puji, hormat juga syukur tunaikan kepadamu. Kita akan akhiri ibadah kita. Haleluya.
kita pada Bapa di surga. Bapa di surga berfirman, jikalau kita beribadah, maka apa yang kita makan dan minum diberkati oleh Tuhan. Penyakit dijauhkan dari tengah-tengah kita. Dan jikalau kita beribadah, maka di bumi ini kita diberkati terlebih di sorga nanti. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Bapa di surga menghadapkan wajahnya kepada kita. Bapa di surga mengarahkan tangannya kepada kita. Dan Bapa di surga menyertai kita dengan berkat-berkatnya. Kesehatan kita, pekerjaan kita, usaha kita, pelayanan kita, keluarga kita, bahkan keluar masuk kita dari tempat ini. Anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan naikkan syukur. Kita yang percaya berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.